Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah gudang pencucian milik salah satu hotel di Samarinda terbakar. Menggelapkan pajak hingga ratusan juta rupiah, seorang wakil direktur usaha konstruksi di Samarinda jadi tersangka. Warga Jalan Sentosa Dalam, Samarinda memiliki cara berbeda untuk menyindir pemotor. Sindiran itu dibuat melalui bahasa kiasan yang unik dan menarik. Seorang wakil direktur perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi di Samarinda diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Kaltim karena telah menggelapkan pajak hingga 476 juta rupiah. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kaltimtara menyatakan upaya untuk mengingatkan tersangka sudah beberapa kali dilakukan. Akan tetapi upaya tersebut tidak ditanggapi hingga akhirnya perkara ini diserahkan ke Kejati Kaltim. Pelimpahan tahap 2 dilakukan PPNS. Kasih penuntutan Tipitsus Kejati Kaltim, Agung Ari Kesuma menyatakan wakil direktur itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pajak tersebut mulai digelapkan tersangka sejak Januari 2015 hingga Desember 2015. Memang benar pada hari ini karena mengingat locus tempus terhadap kejadian. Kalau dari berkas perkara ini ada satu TSK atas nama inisial J selaku wakil direktur CPAP. Bisa ceritakan sedikit Pak kronologisnya? Kronologis sedikit bahwa tersangka selaku wakil direktur tidak menyampaikan surat pemberitahuan SPT PPN yang isinya tidak benar mulai tahun 2015 sampai tahun 2018 yang menyebabkan kerugian penggelapan pajak kerugian negara sebesar 476 juta rupiah. Ya, memang ini wajib pajak yang memang tidak patuh. Jadi wajib pajak ini memang tidak patuh dan memang sudah diperiksa kemudian dihimbau dan ternyata memang juga tidak bisa melunasi pajaknya yang sudah digunakan dan ini harus kita proses sesuai dengan undang-undang. Itu aja. Jadi sudah berbagai upaya sudah dilakukan. Sudah. Sebelum sudah memasuki wilayah tersebut untuk penahanan dan lain-lain itu sudah melalui proses yang panjang. Jadi mulai dari KPP, apakah dia lapor tidak lapor, kemudian apakah dia bayar tidak bayar, itu sudah dicek semua. Kini akibat perbuatannya tersangka terancam pidana 6 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Antrean panjang di dermaga penyeberangan Tanjung Redap Sambaliung Kabupaten Berau inilah yang menjadi perhatian DPRD Berau. DPRD kecewa karena warga yang hendak menyeberang harus mengantre hingga lebih 1 jam. Ketua DPRD Madri Pani menyebut situasi di jembatan penyeberangan itu bukti ketidaksiapan pemerintah daerah. Bahkan jadwal penutupan sempat terjadi tarik ulur. DPRD bertambah kecewa karena pemerintah kabupaten mengajak koordinasi DPRD setelah timbul antrean panjang. Hari ini ditutup kami dan bahkan dibuang korban dan segala macam. Pemerintah daerah kan tidak ada surat tertulis secara resmi bahwa mau menutup tanggal 1. Tiba-tiba dijanjikan tanggal 15 ditutup tanggal berapa kemarin, 4 atau 3. Ya wajarlah masyarakat panik. Maksud saya, tolonglah masyarakat ini diberi pelayanan yang prima, diberi kenyamanan supaya benar-benar bisa menerima keadaan yang
ada sekarang. Jangan sampai menyengsarakan masyarakat. Kalau ada bahasa dari pemerintah daerah bahwa ini kebijakan provinsi, bertanggung jawabnya untuk mengecek ke lapangan kesiapan pembangunan proyek yang dari provinsi itu ya bukan dong melalui OPD-OPD terkaitnya. Ini masa 1 tahun tidak ada persiapan, baru sekarang ada rapat, baru sekarang ada koordinasi, sekarang baru bingung, kan aneh. Kita ini dipilih masyarakat, digaji masyarakat, ya berbicara kepentingan masyarakat. Selasa siang pengerjaan jembatan Sambaliung masih berlanjut. Rencananya perbaikan ini akan berlangsung hingga September 2023 mendatang. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Simulasi penanganan pemilu merupakan salah satu upaya polisi di Penajam Pasir Utara untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya gangguan keamanan pasca pemilu 2024. Agar simulasi ini dipahami masyarakat, polisi melibatkan sejumlah organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya. Upaya lainnya dilakukan melalui program Jumat Curhat, polisi RW dan program pembinaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Polisi harus bekerja keras karena pemilu kali ini berbeda dengan sebelumnya. Pemilu tidak hanya untuk memilih wakil rakyat, namun sekaligus presiden dan wakil presiden. Memang khusus untuk PPU, kerawanan memang dari awal sudah kita ciptakan untuk pengamanan, untuk menciptakan situasi Kamtipmas di mana beberapa program kita semacam Jumat Curhat ya, kemudian ini berlanjut ya, kita terus kemudian ditambah lagi kemarin program polisi RW. Harapan kita jadi sebetulnya sampel saja, jadi teman-teman yang mendapat tugas menjadi polisi RW itu bisa komunikasi dengan lingkungan, terutama Pak RT sebagai ujung tombaknya masyarakat itu untuk mengajak, membangkitkan, ayo situasi keamanan kita ini bukan orang lain yang mengamankan, di lingkungan kita inilah kita yang mengamankan. Sejauh ini situasi dan keamanan di Penajam Pasir Utara masih kondusif. Daerah ini kini menjadi perhatian serius setelah salah satu wilayahnya ditetapkan sebagai pusat ibu kota negara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara.